Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talaba wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Sekarang kita melanjutkan bahasan kita masih terkait dengan al-gharibun. Al-gharibun kelompok yang keenam dari mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, atau bahagian yang keenam dari kumpulan al-asnafus samaniyah atau pos-pos pendistribusian zakat. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bi ulumihi fid darain. Fa dhahaba asy-syafi'iyya wal hanabilah ila anna hadha an-naw' min al-gharimin yu'ta min az-zakati sawa'un kana ghaniyan aw faqiran, li'annahu law isturita al-faqru fihi laqallatir raghbatu fi hadhil mukarramah wa suratuha ay yakuna baina qabilataini aw hayyaini fitnatan yakunu fiha qatlu nafsin aw itlaqu malin fayatahammaluhu li ajli al-islahi bainahum fayu'ta min az-zakati li tasdidi hammalatihi wa qayyada al-hanabilatu al-i'ta'a bima qabla al-ada'i al-fi'ali ma lam yakun adda al-hammala min daini istidanihi li'anna al-gharama yabqa ila akhir al-faqrah. Jadi terdapat perselisihan pendapat ulama mengenai siapa al-gharimin itu sesungguhnya. Kalau dikatakan al-gharimin orang-orang yang berutang, maka ulama sudah sepakat bahwa itu mesti dianggarkan dari harta zakat untuk menyantuninya. Namun batasan al-gharimin di situ ulama berselisih pendapat. Jadi ini mustahiquz zakat mulai dari fuqara, masakin, amilin, mu'allaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil, itu disepakati oleh ulama. Disepakati oleh ulama selaku mustahik. Yang diperselisihkan nanti adalah batasannya. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu amilin, siapa itu gharimin, siapa itu fi sabilillah, dan siapa itu ibnu as-sabil. Di situ ulama berselisih pendapat. Oleh karena nas tidak lagi
menjelaskannya secara rinci, ya, tidak lagi menjelaskannya secara rinci. Sementara yang namanya fikih harus rinci, yang namanya fikih itu harus rinci. Kenapa melewati fikih? Karena yang diamalkan nanti fikih, ya. Yang diamalkan nanti itu fikihnya. Nah, fikih itu artinya pemahaman. Nah, syariat itu tidak mungkin langsung diamalkan kalau tidak dipahami lebih dahulu. Nah, memahami syariat itulah fikih. Nah, ketika syariat itu disentuh oleh pemahaman, nah, maka itulah fikih. Nah, proses itulah, hasil dari pemahaman itulah yang disebut dengan fikih. Nah, ulama kita banyak, nah, mereka semua menyentuh, nah, syariat ini dengan pemahaman, maka bermacam-macamlah pemahamannya. Nah, nah, namun pemahaman yang banyak ini, yang bermacam-macam ini, justru disitulah terlihat keluasannya ini syariat. Nah, keluasannya ini syariat. Andai kata semua ajaran Islam ini rinci, maka Al-Quran tidak cukup kalau hanya 30 juz, ya, tidak cukup. Ya, andai kata semuanya harus rinci, ya. Dan semakin rinci sesuatu itu semakin sempit pemahamannya. Nah, semakin rinci sesuatu itu semakin sempit pemahamannya. Nah, jadi ini hikmah yang bisa kita pahami kenapa Al-Quran ketika menyebutkan sesuatu jarang sekali rinci, jarang. Nah, karena ya, ada bagiannya para ahlul ilmi, ya, para ulama, ya, untuk menyentuh, ya, menyentuh ayat atau hadis itu dengan, ya, pikiran, ya, tapi tidak sembarang pikiran yang diizinkan untuk menyentuh, ya, Al-Quran, nas Al-Quran dan nas hadis, ya, mesti dibekali oleh ilmu-ilmu alat, ya, alias mesti dia seorang ulama, ya, mesti dia seorang ulama. Ya. Ingat Rasulullah SAW ada bersabda, ini riwayatnya mutawatir, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran itu dengan, ya, otaknya semata, ya, tidak dipandu oleh, ya, ilmu, tidak dipandu oleh kaidah tafsir yang mu'tabar, maka hendaklah ia menunggu tempat kembalinya nanti atau tempat duduknya nanti di dalam neraka. Oleh karena dipastikan yang bersangkutan itu dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Andai kata betulnya itu hanya betul kebetulan, ya, betulnya itu betul kebetulan. Ya. Nah, ini jadi termasuk al-gharimin ini, ya, batasannya diperselisihkan oleh ulama. Sekarang kita lihat seperti apa kata mereka, ulama kita. Fadhahaba asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah, ya, pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab Syafi'i dan Hambali. Di sini kembali disebutkan Al-Hanabilah, bukan Al-Hambaliyah. Jadi Al-Hanabilah dan Al-Hambaliyah ternyata itu dibedakan, bukanlah padanan yang sama persis. Kedua-duanya pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal, namun ketika disebutkan Al-Hanabilah itu ada sekte internal di dalam mazhab
Ahmad bin Hambal, ya. Al-Hanabilah dengan Al-Hambaliyah yang istiqamah, pendapatnya sesuai dengan, ya, pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang cenderung istiqamah mengikuti pendapat imamnya, hampir tidak ada dirubah kecuali sedikit saja. Itulah Al-Hambaliyah. Al-Hanabilah ini dijumpai banyak perbedaan antara rumusan beliau dengan rumusan Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin manhajnya boleh sama, namun natijatul ijtihadnya itu berbeda. Nah, ketika kita belajar fikih perbandingan mazhab, yang banyak muncul itu Al-Hanabilah. Nah, karena itu yang berbeda dengan pendapat imam mazhab yang lain. Sementara pendapat aslinya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak jauh berbeda dengan Imam Syafi'i. Beliau seolah-olah berada di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu pendapat fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Sementara Imam Syafi'i pendapat fikihnya itu berada di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, karena kedua-duanya itu adalah gurunya. Nah, jadi kalau demikian, 4 imam mazhab ini kalau mau diusut pendapatnya itu insya Allah berdekatan semua. Kalaupun berbeda, berdekatan semua, karena nasab keilmuannya itu sama, ya, nasab keilmuannya itu bertemu. Itulah sehingga ya, 4 mazhab ini muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja ketika dikembangkan oleh pengikut-pengikut yang datang kemudian, di situ banyak perubahan. Ya, seperti tadi Al-Hanabilah ini banyak perubahan. Di atas namakan mazhabnya Imam Ahmad, tapi banyak perubahan-perubahan. Ya, yang kerap kali sudah bertentangan secara teks yang disampaikan oleh Imam Ahmad dengan yang dipahami oleh pengikut-pengikutnya. Sama juga dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i ada 2 jalur sanad itu yang kita bisa usut ketika ingin belajar mazhab Syafi'i. Ya, satu itu melalui jalur Imam Nawawi, satu melalui jalur Imam Ar-Rafi'i. Nah, Imam Ar-Rafi'i ini akses kita ke sana itu sedikit saja pendapatnya Imam Ar-Rafi'i yang kita terima dari Imam Asy-Syafi'i. Yang paling banyak adalah dari Imam An-Nawawi. Ya, kitab-kitabnya itu yang paling banyak kita jadikan pegangan, rujukan, panduan. Entah kitab-kitab hadisnya atau kitab-kitab fikihnya, ya, itu dari situ banyak. Ya, sekarang ya, apa kata Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah? Nah, jadi kalau dikatakan Asy-Syafi'iyah al Hanabilah berarti bukan lagi Imam Syafi'i, bukan lagi Imam Ahmad bin Hanbal, pengikutnya. Nah, tidak selalu sama itu antara pengikut dengan imamnya, tidak selalu pendapatnya sama. Manhajnya iya, tapi pendapatnya nanti ketika manhajnya itu diterapkan, ya maka boleh jadi berimplikasi pada natijanya berbeda. Ya, berbeda. Padahal manhaj sama, ya, natijah berbeda. Ya, apa sebab? Ya, kembali ke kaidah fikih yang mengatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuri al-ahwali wal amkinati wal azminati wal adati wal niyat. Jadi ada 5 pemicu, ya, sehingga hukum itu bisa berbeda.
Pertama adalah kondisi, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah adat atau tradisi, yang kelima adalah niat yang bersangkutan. Lima itu ya. Ila anna hadan naw, ya, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa anna hadan naw'a minal gharimin yu'ta minaz zakati sawa'un kana ghaniyan aw fakiran. Ya. Bahwasanya jenis ini dari al-gharimin, ya, itu diberi bagian dari zakat sama adanya dia orang yang kaya atau orang fakir. Ya. Jadi bukan karena kayanya dan bukan karena miskinnya, tapi karena berutangnya. Ya. Karena berutangnya. Ya. Kenapa kedua kelompok ulama ini memahami seperti itu? Andai kata karena miskinnya atau karena fakirnya, maka tidak perlu lagi disebut al-gharimin, sudah ikut di lil fuqara'i wal masakin. Nah, andai kata karena miskinnya atau karena fakirnya, tidak perlu lagi tersendiri disebutkan al-gharimin. Nah, karena sudah ada pos untuk al-fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Justru itu disebutkan lebih awal. Nah, jadi Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memahami bahwa bukan, jangan engkau lihat fakirnya ataukah miskinnya ataukah kayanya sehingga engkau memberi atau tidak memberi zakat. Bukan itu yang jadi sorotan. Al-Quran menyebutkan karakter. Ya, karakter itu adalah sifat. Ya, sifat itulah membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Ya. Li'annahu law isturita al-faqru fihi laqallatir raghbatu fi hadhil muharram. Andai kata dipersyaratkan kefakiran, ya, andai kata kefakiran itu dipersyaratkan, maksudnya nanti orang yang berutang itu fakir baru bisa disantung zakat. Nah, nanti fakir, orang miskin yang berutang, itulah yang disantuni zakat. Nah, andai kata miskin atau fakir ini menjadi syarat, maka sungguh ya, harapan untuk mendapatkan ini sedikit. Wa suratuha ayyakuna baina qabilataini aw hayyaini fitnatan. Dan bentuknya mesti dari dua golongan atau dua, ya, jenis kehidupan, ya, sebagai fitnah atau ujian, ya. Yakunu fiha qatlu nafsin au itlafu malin. Yang terjadi padanya adalah apakah bunuh diri ataukah itlafu malin, ya, bangkrut, ya, hartanya rusak, jatuh bangkrut, ya. Fayatahammaluhu li ajli islahi bainahum, maka ia berhak, ya, untuk mendapatkan santunan zakat itu, ya, oleh karena, ya, al-islah bainahum, ya, memperbaiki mereka.
fayuqa minaz zakati litasdidi hammalatihi. Ya, maka diberikanlah santunan dari zakat untuk menutupi ya beban yang dibawanya, untuk menutupi bebannya. Ya. Jadi Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah ya, dengan alasan seperti ini ya tetap ya memahami bahwa ya tidak dilihat ya apakah dia fakir atau kaya. Ya. Kalau dia berutang maka itu berhak untuk mendapatkan santunan. Hanya saja tetap memperhatikan syarat-syarat yang ada di atas disebutkan. Ya. Ada di halaman 11 itu, halaman 71. Ya. Nah, syarat-syarat itu tetap ada. Tidak juga dipahami secara mutlak. Jangan lupakan itu yang di samping. Mesti seorang muslim tidak boleh dari Ahlul Bait. Kemudian dia berutang tidak untuk iming-iming mendapatkan zakat. Jadi jangan dia berutang karena disenter itu bahwa ini banyak zakat tertumpuk, tarik utang banyak-banyak supaya nanti bisa mendapatkan santunan. Bukan itu. Ya, jadi ini memang amil zakat harus cerdas, ya, harus cerdas, ya, memilah bahwa ya. Tapi saya pikir itu kalau di Badan Amil Zakat Nasional sudah ada kriteria-kriterianya itu. Setiap mustahikul zakat ada kriterianya. Tinggal dilihat. Kalau dia misalnya al-gharimin, di situ ada model-model al-gharimin. Nah, di mana dia masuk di sini. Ada di situ nomenklaturnya. Nah, kalau dia tidak termasuk salah satunya, maka dia ditolak sekalipun dia mengaku al-gharimin. Itu ada alokasinya, ada patronnya di situ. Ya, dan memang itu mesti ada. Ya, oleh karena kalau itu tidak ada, rawan dikomplain nanti. Ya, rawan dikomplain. Ya. Kemudian itu yang keempat, oleh Al-Malikiyah mensyaratkan bahwa mesti utang yang sekarang, jangan sampai utang yang sudah lama, utang yang sudah diputihkan ya, karena iming-iming mau menerima zakat ya kembali lagi jadi munculkan itu bahwa pernah berutang ya 40 tahun yang lalu, padahal itu utangnya itu sudah diputihkan ya. Maka utang seperti itu tidak lagi ya, bersyarat untuk mendapatkan santunan zakat. Ataukah ada kemungkinan lain kenapa ulama kita menetapkan seperti itu? Poin yang keenam, ayyakuna dainu halan. Siapa tahu utangnya itu utang tahun lalu sudah diberi santunan tahun lalu, ya. Tahun lalu sudah diberi santunan untuk anggaran distribusi zakat tahun lalu 1443 Hijriah. Sekarang tahun sudah berpindah 1444 Hijriah, masih kembali proposalnya itu dimasukkan. Proposalnya itu kembali dimasukkan, hanya ganti tanggal. Nah, bagaimana ini? Nah, itu harus jadi ya. Di sini Al-Maliki mengatakan, oh tidak boleh lagi. Kalau sudah dikasih anggaran tahun lalu, jangan lagi masukkan tahun ini. Tapi ya, orang yang memang tidak beres niatnya itu pasti banyak juga akalnya ya. Selesai utangnya satu ini pergi lagi ambil utang yang lain ya. Selesai satu ini pergi lagi ambil utang yang lain. Oh,
Ini perlu disadarkan kepada umat ini bahwa menjadi mustahikus zakat bukanlah kebanggaan. Jangan bangga menjadi mustahik, ya. Jangan bangga, wah alhamdulillah dapat santunan ini. Jangan bangga. Semestinya ketika engkau mendapatkan santunan dari zakat, ya, hadirkanlah rasa malu dalam hati. Waduh, betul-betul kita ini mustadafin, orang-orang lemah. Kenapa? Dibantu zakat. Kita berjuang untuk menjadi muzakin. Allahumma akhrijna minal zulumati ilan nur wa akhrijna minal mustahiqina ilal muzakkin. Itu ada doa itu. Allahumma akhrijna minal zulumati ilan nur wa akhrijna minal mustahiqina ilal muzakkin. Ya Allah, ya, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dan keluarkanlah kami dari kelompok orang-orang yang menerima zakat menuju kelompok orang-orang yang memberi zakat. Nah itu. Jadi engkau muzaki, jangan mustahik. Nah. Nah. Jadi image itu yang harus ditumbuhkan. Image itu yang harus ditumbuhkan, ya. Kadang kita atau mahasiswa, santri kita bergembira, alhamdulillah lolos seleksi. Seleksi apa? Lolos seleksi calon-calon penerima bantuan dana zakat. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, astagfirullah. Itu artinya kau tidak mampu itu. Masa tidak mampu mengatakan alhamdulillah? Ya. Astagfirullah, lolos kita ini. Ya. Lolos menjadi peserta penerima bantuan zakat. Ya. Lolos verifikasi. Ya. Berarti engkau itu bersyukur lolos menjadi orang miskin. Mustadhafin, orang-orang yang lemah, yang menggantungkan harapannya pada orang lain, ya, tidak pada apa itu istilahnya pede, ya, kepercayaan dirinya. Ya. Nah, betul rezeki itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, tapi menjemput rezeki itu dengan cara apa? Jangan dengan cara meminta, tapi dengan cara berusaha. Ya, itu yang terbaik. Nah, itulah sehingga ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul a'mali athyab? Wahai Rasul, amal apa yang terbaik itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya. Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, ya, dengan tangannya sendiri. Nah, bukan orang yang yatakaffaf minan nas. Takaffuf. Takaffaf, apa itu takaffuf? Dari kata kafur, kaffafa, takaffafa. Palu-palu, ya, palu-palu ini. Yatakaffaf minan nas. Kamu palu orang ini, tidak ada orang palu begini. Ya. Semua palu begini, ya, minta. Jadi bekerja dengan tangan kita untuk mendapatkan karunia Allah yang halal, itu yang terbaik. Bukan pikiran kita untuk selalu pergi meminta. Hanya saja beda. Nah, misalnya, ya,
pesantren meminta sumbangan, oh beda itu. Ya, ma'had ali meminta sumbangan, beda itu. Nah, karena itu bukan pribadi, itu lembaga, itu memfasilitasi hamba-hamba Allah untuk berinvestasi di jalan Allah. Ya, bukan. Kalau tidak ada yang begitu, masjid sudah tidak menerima bantuan, pesantren sudah tidak menerima bantuan, semua pada tutup. Nah, di mana ditransfer, nah, di mana lagi diinvestasikan barang-barang kita untuk akhirat. Kalau semua pos-posnya sudah tutup, misalnya masjid ini tidak mau lagi terima bantuan. Kenapa? Sudah kaya, mau membantu, tidak mau lagi dibantu. Ya, pesantren tidak mau lagi menerima sumbangan. Kenapa? Mau menyumbang. Wah, ya, lembaga-lembaga pendidikan tidak ada lagi yang mau terima sumbangan. Semua pada mau menyumbang. Wah, hebat. Kalau itu terjadi betul-betul sejahtera itu ya. Saya teringat itu kisah yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, konon kabarnya ya, di Damaskus, ya, Syria. Di situ dulu pusat pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ya. Beliau salah seorang khalifahnya. Ya. Ketika beliau memerintah, ya, pada malam Lebaran itu orang-orang kaya pada sibuk untuk mencari siapa yang menerima zakat fitrahnya. Ya. Zakat fitrah itu tidak boleh terlambat, mesti dikeluarkan sebelum ya, sholat id ditunaikan. Jadi pada malam Lebaran itu semua orang-orang kaya pada sibuk sampai keluar kota mencari. Woi, siapa yang mau menerima zakat? Woi, siapa yang mau menerima zakat? Tidak ada yang mau menerima zakat. Semua mau memberi zakat. Masya Allah. Hmm. Ya, ya. Fayu'ta minaz zakati litasdidi hamalatihi, ya. Wa qayyada al-hanabilatu al-i'ta'a bima qabla al-ada'il fi'li. Al-Hanabilah memberi batasan, ya, ya, memberi batasan bahwa oke lah, sudah betul tadi itu, ya, orang yang berutang disantuni, ya, disantuni tanpa melihat apakah dia orang kaya atau miskin, ya, tapi karena berutangnya, namun ada batasannya, al-i'ta bima qabla al-ada'il fi'li. Santunan itu diberikan kepadanya sesuai dengan, ya, sebelum, ya, sebelum ya, ya, melakukan pekerjaan ini, nah, sebelum terjadi apa itu, sebelum ia meminjamnya, sebelum berutang, sebelum menjadi orang yang berutang, ya, disesuaikan bagaimana sebelumnya itu. Kalau memang sebelumnya orang yang susah baru meminjam, nah itulah. Tapi kalau dia orang kaya, ya, apa ini juga menjadi problema sekarang, ya. Orang kaya dulu dan orang kaya sekarang kan tidak sama, ya. Sekarang ini hampir semua orang kaya itu, kalau kayanya kayak pengusaha, ya, kalau dia pengusaha kaya, hampir semua pengusaha yang kaya itu punya utang, ya, hampir.
punya utang itu. Ya, ya. Apalagi mereka yang tarik dana dari bank-bank, tarik dana bank. Misalnya tarik dana 1 miliar untuk modal, ya, 1 miliar dana untuk modal, langsung kaya seketika. Begitu terima yang 1 miliar itu langsung kaya mendadak. 1 miliar uangnya, ya. Beli barang dagangan langsung banyak barangnya, langsung ada mobilnya, kaya seketika penampilannya. Tapi semua ini adalah utang. Nah, sekarang pertanyaannya, orang berutang seperti itu disantuni harta zakat atau tidak? Karena dia berutang. Nah, disantuni tidak itu? Nah, inilah yang menjadi diskusinya ulama kita di sini. Nah, ini yang dulu habis harta zakat itu kalau orang-orang seperti itu semua mau disantuni. Nah, jadi mesti dilihat apa backgroundnya orang itu. Nah, kalau menarik kredit gara-gara kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok yang mendesak, ya, sehingga terpaksa harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, maka itulah background seperti itulah. Nah, tapi yang begini-begini tadi modelnya ini yang tarik dana untuk usaha, sementara usahanya jalan, belum selesai utangnya dibayar, bagaimana dia disantuni zakat? Tidak, tidak, bukan itu yang dimaksud. Betul dia orang berutang, tapi bukan karakter yang macam itu yang berhak untuk disantuni. Nah, ini nah, malam yakun ada al-hammala min daini istidanihi, selagi dia tidak melakukan, ya, beban, ya, tidak mendapatkan beban, ya, dari utang, ya, kreditnya itu. Li'annal gharama yabqa, karena makna, ya, al-gharam itu masih tetap ada. Makna al-gharam, makna berutang itu masih tetap ada. Artinya orang seperti itu kalau dikatakan berutang itu tetap, ya, belum hilang, identitas gharamnya itu masih ada. Nanti insya Allah kita lihat lagi, ya, ad-darbus salis, ya, model yang ketiga, ya, model yang ketiga dari dua sebelumnya telah disebutkan, ya. Model yang ketiga ini seperti apa? Dan terakhir nanti ini guru kita ada menampilkan satu kasus lagi, ad-dainu ala al-mayyiti, bagaimana orang yang wafat lalu membawa utang. Nah, utangnya itu bagaimana itu? Apakah dibayarkan oleh Basnas? Ya. Dia meninggal, tapi ada utangnya. Bagaimana utangnya ini? Ya, dalam hadis dikatakan nafsul mu'mini mu'allaqun hatta yuqda alaihi dainuhu. Ya. Nafsul mu'min, nyawanya orang beriman, itu akan tergantung sampai, ya, sampai dibayarkan utangnya. Ya, bagaimana kalau meninggal utangnya banyak, dicari harta bendanya habis semua, ya, sudah dibagi-bagi oleh anaknya. Nah, ini masalah yang sering terjadi, karena ada juga orang tua masih hidup sudah dibagi semua anak hartanya kepada anaknya, habis miliknya, semua sudah diserahkan anaknya. Nah, dia masih hidup sudah miskin. Dia masih hidup sudah miskin.
Ini anak semua ini sudah ambil apa-apanya orang tuanya. Ya. Untung kalau sang anak ini ada kasih sayang. Kalau mereka sudah membawa, sudah pada pergi semua, orang tuanya menderita di belakang. Ya, mereka ya saling baku harap, ya, sehingga tidak ada yang jadi. Bagaimana sistem seperti itu ya? Inilah kenapa di dalam Islam itu yang disyaratkan yang namanya kewarisan mautul muwarrisi. Gitu ya. Ya, nanti yang punya barang itu wafat, ya, nanti yang punya barang itu wafat baru ya, dianggap kewarisan. Kalau masih hidup sudah diserahkan, itu hakikatnya bukan kewarisan, ya, bukan kewarisan. Yang kewarisan itu mautul muwarris, si pemilik barang itu atau si pewaris itu mati dulu. Kalau masih hidup, bukan kewarisan banyak. Nah, itu yang orisinil ya. Nah, berbeda nanti ketika dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, pemberian orang tua ketika hidupnya kepada anaknya ya bisa digolongkan kewarisan itu. Itu sudah disentuh oleh ijtihad ulama kita di tanah air ini. Insya Allah nanti penjelasannya itu juga kita lihat ad-dainu ala al-mayyiti. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.